Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kayuara Sakti yang hadir pada sore hari ini beserta unsur perangkat yang rekan kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh peserta undangan pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita banyakkan puja dan puji syukur atas Allah yang mana pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat, sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam beriringan salam adalah kita curahkan kepada baginda agung kita Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhir kita menikmati syafaatnya. Yang pertama, Bapak Kepala Desa kami ucapkan ribuan terima kasih karena telah memfasilitasi kami. Kami anggap sangat luar biasa ini karena telah memfasilitasi kami. Yang kedua, permohonan maaf kami apabila di dalam kami berizin dan segala sesuatu hal kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tujuan kami pada sore hari ini yaitu ingin mensosialisasikan apa yang menjadi dari kami, yaitu untuk membina kepemudaan. Ini tuh kami mendapatkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang, Pokjar Muara Enim. Mudah-mudahan apa yang diinginkan kita bersama kedepannya membuahkan hasil, menjadi makna, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai keberkahan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa kami mohon untuk kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kerja kami, kami hormati adik-adik dari Universitas Terbuka, anak-anak yang sempat hadir pada sore hari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kan kita masih diberinya kesempatan guna mengikuti pelatihan dari adik-adik Universitas Terbuka. Kami sangat setuju dan sangat mendukung kegiatan yang seperti ini yang sifatnya membangun untuk menumbuhkan dan mencerdaskan adik-adik, terutama yang di bagian membuat cerpen. Harapan kami semoga kerjasama ini ataupun pelatihan ini terus berlanjut sehingga bisa menumbuhkan ide-ide ataupun yang sifatnya untuk membangun desa dan membangun umumnya negeri kita tercinta ini. Semakin banyak bimbingan, semakin terbuka untuk lawan pekerjaan, terutama untuk adik-adik. Semoga bimbingan ini bermanfaat bagi adik-adik dan bisa diangkat dan membanggakan desa kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa atas kata sambutannya. Mudah-mudahan untuk motivasi kami ke depan. Selanjutnya nanti paparan dari rekan kami. Untuk paparan yang akan disampaikan oleh Saudari Ulil, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan yaitu tentang Karang Taruna Desa Kayuara Sakti.
Yang pertama ada proses pembinaan, rekrutan peserta binaan. Langkah pertama dalam program bimbingan kepemudaan ini ialah mencari informasi dari narasumber, yaitu yang sudah kami lakukan kemarin kepada kepala desa tentang jumlah anggota Karang Taruna Desa Kayuara Sakti serta kesediaan mengikuti program bimbingan. Yang kedua yaitu pengenalan program membuat karya tulis. Setelah merekrut anggota, kami mengadakan pertemuan dengan anggota Karang Taruna untuk mengenalkan program mulai dari latar belakang hingga hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pembuatan karya tulis. Peserta binaan akan kami kenalkan dengan dunia kepenulisan secara rinci serta melakukan praktik secara langsung secara bersama-sama. Dalam hal ini kami mengambil tema anak desa agar lebih mudah untuk diekspresikan peserta. Peserta binaan diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan karyanya. Yang keempat ada melakukan koreksi dan self-editing. Setelah karya selesai dibuat, peserta binaan akan mendapat materi self-editing dan melakukan koreksi mandiri terhadap karya masing-masing sebelum dikirim ke penerbit. Tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu mengajak anggota Karang Taruna untuk aktif dan kreatif. Yang kedua, menumbuhkan minat bakat anggota Karang Taruna. Yang ketiga, mengisi kegiatan Karang Taruna dengan hal positif. Yang keempat, mengajak anggota Karang Taruna menyumbangkan karya kepada desa sebagai bentuk kecintaan terhadap desa dan menjauhkan pemudaan dari hal negatif dengan kegiatan positif. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan Karang Taruna dalam kepenulisan. Manfaatnya yaitu menumbuhkan minat dan bakat dalam menghasilkan karya, mengaktifkan Karang Taruna dengan kegiatan positif, mengenalkan desa kepada masyarakat luar melalui karya, menambah wawasan remaja tentang kepenulisan, dan berkesempatan menjadi penulis. Hasilnya yang kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, besar harapan kami agar Karang Taruna Desa Kayuara Sakti dapat menerapkan apa yang telah diterima dan dipraktikkan bersama-sama. Aktif melakukan kegiatan positif, terus menghasilkan karya tulis, mengharumkan nama desa dan menemukan bakat dalam kepenulisan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Wiwi. Bahwasannya pada sore hari ini kami mahasiswa dari Universitas Terbuka akan melaksanakan bimbingan kegiatan kepemudaan yang akan dipandu oleh saudari Wiwi Wijayanti. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini adalah kegiatan lanjutan daripada kegiatan pertama kita, yaitu lanjut bimbingan kepenulisan. Untuk cerpen yang akan kita tuju ini, kita akan membuat sebuah karya fiksi. Dalam karya tulis ada dua karya ya, fiksi atau non-fiksi yang akan kita tuju sebelumnya. Selain itu juga ada lagi karya referensi, tapi kita nggak tuju itu, kita cuma dua, antara fiksi dan non-fiksi. Kemarin kita sudah fix, kita pilihnya fiksi. Fiksi itu berdasarkan khayalan. Maka dari itu kita sudah tentukan temanya anak desa sesuai dengan keadaan kita sekarang berada di desa agar lebih mudah dalam mengekspresikan kata-kata untuk kalian. Jadi langsung saja, ini langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat sebuah cerpen fiksi adalah menentukan premis. Ada yang tahu premis itu apa? Tokoh utama. Premis itu adalah keseluruhan daripada isi cerita. Bisa jadi rencana cerita. Rumus premis itu adalah tokoh utama, tujuan tokoh utama, halangan, usaha tokoh utama, dan hasil. Ini rumus premis untuk cerpen fiksi. Kalau non fiksi dia beda lagi rumus premisnya. Karena di sini kita ambil fiksi,
Jadi rumus premisnya ini, tokoh utama, tujuan tokoh utama, halangan, usaha tokoh utama dalam menghadapi halangan, selanjutnya hasil. Nah, ini ada sudah saya buatkan contoh di sini. Arum, gadis desa yang berumur 20 tahun, itu adalah tokoh. Ia ingin merantau ke kota dan pergi meninggalkan desa. Itu tujuan tokoh utama, tujuan Arum. Ia di sini itu adalah Arum. Tetapi ibunda yang sakit membuatnya harus menetap di desa. Itu adalah masalah atau halangan dari tokoh utama. Selanjutnya, Arum berusaha bekerja di desa untuk biaya berobat ibunda. Itu usaha tokoh utama untuk menghadapi halangan atau rintangan atau masalahnya. Selanjutnya, sampai akhirnya keinginan Arum untuk merantau ke kota ia hapus atas kecintaannya pada pekerjaan barunya. Itu adalah hasil. Hasil di sini cuma ada dua, berhasil atau tidaknya tujuan tokoh utama. Jadi ini keseluruhannya kalau kita baca semua itu adalah merupakan premis. Jadi kalau udah jadi, Arum seorang gadis yang berumur 20 tahun ingin merantau ke kota dan pergi meninggalkan desa, tetapi ibunda yang sakit membuatnya harus menetap di desa. Arum berusaha bekerja di desa untuk biaya berobat ibunda, sampai akhirnya keinginan Arum untuk merantau ke kota ia hapus atas kecintaannya pada pekerjaan barunya. Itu keseluruhan premis. Mengerti sampai sini? Selanjutnya, langkah kedua. Setelah menentukan premis, langkah selanjutnya adalah menentukan unsur intrinsik cerpen. Unsurnya itu ada banyak. Ada alur, setting, tokoh, sudut pandang, amanat. Itu harus ditentukan sebelum membuat rangkaian kata. Jadi alur mau pilih alur maju, alur mundur, atau campuran. Kalau maju artinya dari masa sekarang ke masa yang ke depan, masa yang akan datang. Kalau mundur dari masa sekarang ke masa lalu. Kalau campuran dari masa sekarang bisa ke depan dulu atau masa lalu dulu bisa. Selanjutnya setting. Setting ini ada tempat, ada waktu, ada suasana. Di sini tentukan tempat. Misalnya si Arum tadi berasal dari desa Kayuara Sakti, berarti tempatnya di desa Kayuara Sakti. Misalkan dia mau kuliah atau mau merantau tadi ya, merantau kemana? Sebutkan. Misalkan ke Palembang, kota misalkan. Terus waktunya kapan? Misal waktunya sekarang 2020 nih, 2022 atau saya mau bikin cerita ini sebelum COVID misalkan. Itu 2019 misalkan. Boleh. Terus suasana ini tergambar ketika kita langsung menulis. Jadi suasana ini tidak dituliskan di rangkaian ini, boleh. Selanjutnya tokoh. Semua tokoh yang terlibat. Bukan hanya Arum berarti ya tadi kan cuma tokoh utama tuh Arum. Bisa jadi kalau di sini semua tokoh kita bisa tulis ibundanya, ayahnya, terus tetangganya misalkan yang terlibat dalam cerita kita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ini ada orang pertama, sudut pandang orang kedua, ada yang sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama tuh yang gimana sih? Yang ceritanya tuh pakai aku. Aku adalah Arum. Itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang kedua itu pakai dia. Dia adalah Arum. Kalau yang ketiga pakai mereka atau langsung nama Arum. Selanjutnya amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya langkah ketiga, uraikan cerita berdasarkan unsur intrinsik cerpen, sertakan dialog dalam cerpen minimal 30%. Jadi, setelah tahu unsur intrinsiknya, setelah menentukan premis, kalian silakan membuat rangkaian ceritanya. Kan premisnya udah ada nih, rencana cerita udah bisa nih.
Terus toko-tokonya udah tahu setting latar, terus sudut pandangnya udah tahu, amanatnya udah tahu, tinggal dirangkai pakai rangkaian kata. Nah, di sini kita langsung praktik. Jadi teman-teman saya harapkan untuk mengeluarkan alat tulis dan kita langsung praktik sama-sama, nanti kami akan bantu. Baiklah, terima kasih Saudari Wiwi atas penjelasannya. Nanti setelah kita tutup acara ini kita akan praktek langsung. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.